Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiranti Nur Halimah, NIM 21129234. Pada hari ini akan mempresentasikan materi yakni administrasi layanan khusus. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini ada tiga submateri. Yang pertama pengertian, yang ketiga jenis, dan yang kedua jenis, dan yang ketiga peran. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian layanan administrasi layanan khusus adalah layanan yang secara khusus yang diberikan kepada peserta didik yang secara tidak langsung itu berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Tetapi secara khusus diberikan sekolah kepada peserta didik untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus adalah memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di sekelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Selanjutnya adalah proses. Ada beberapa jenis proses dari administrasi layanan khusus ini. Yang pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik sebagai penunjang kegiatan belajar peserta didik, memberikan dan melayani informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Perpustakaan pada umumnya di sekolahan digunakan berdasarkan jenjang atau tingkatan sekolah. Misalnya perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan tingkat sekolah atas. Yang kedua, labor. Laboratorium merupakan tempat yang digunakan oleh peserta didik dan guru sebagai pembimbing untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, dan pembuatan model-model dalam kegiatan belajar mengajar. Laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium yang pertama menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, dan sebagainya. Kemudian menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium bahasa dan IPA, dan untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga, UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. UKS dimanfaatkan untuk layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Selanjutnya, ada kafetaria. Kafetaria atau warung atau yang biasa kita sebut dengan kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah ini tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun, kafetaria atau warung atau kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafetaria atau warung atau kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Selanjutnya, sarana ibadah. Layanan khusus sarana ibadah merupakan layanan yang diberikan sekolah untuk beribadah serta untuk meningkatkan kerohanian bagi peserta didik, agar menjadi manusia yang baik dan beriman. Dengan adanya sarana peribadatan, di sekolah dapat juga dimanfaatkan untuk sarana tempat pembelajaran di luar kegiatan proses belajar mengajar. Saat proses belajar mengajar berlangsung, sarananya bisa berupa masjid, musola, atau gereja, atau banyak sarana ibadah lainnya yang bisa digunakan. Yang keenam yakni asrama.
Administrasi layanan khusus asrama biasanya diberikan kepada sekolah jenjang menengah atau pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk peserta didik yang jauh dari orang tua. Selain itu, asrama juga memiliki manfaat lain. Yang pertama, tugas sekolah dapat diselesaikan secara bersama-sama jika memiliki kesulitan dalam menyelesaikannya. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama. Dan yang ketiga, melatih kemandirian dan kedisiplinan peserta didik. Selanjutnya yang ketujuh adalah koperasi. Koperasi berasal dari kata co dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Dan yang terakhir adalah transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya antar jemput sekolah yang terdapat di sekolah dasar. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan misalnya memperkenalkan buku-buku. Dan yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Dan yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun pembinaan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yakni secara umum pengertian administrasi adalah segenap proses penataan kerjasama dari sekelompok orang dengan menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang ada untuk memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Layanan khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Dan ada pun jenis-jenis layanan khusus itu, yang pertama ada perpustakaan, yang kedua labor, yang ketiga UKS, yang keempat kafetaria sekolah, yang kelima sarana ibadah, yang keenam asrama, yang ketujuh koperasi, dan yang kedelapan transportasi. Demikianlah penjelasan materi hari ini oleh saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.